Tapi saya tidak bisa menunjuk langsung, kan nggak boleh. Nanti saya ditunjuk, saya dituntut lagi. Kan kira-kira Kenapa takut? Ya kalau salah, ntar gimana? Kalau negara nggak berani melawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Saya secara pribadi tentunya tidak terdampak dengan adanya kasus yang saat ini lagi viral, yaitu pemagaran laut. Tetapi ketidakadilan hukum yang nyata masih tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas ini bisa saja terjadi pada siapapun Anda dan apapun profesi Anda, termasuk salah satunya petani seperti saya. Sebagai bentuk dukungan moral kepada saudara-saudara kita yang terdampak ataupun menjadi korban terkait adanya pemagaran laut ini, maka saya akan membahasnya. Dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, masyarakat kembali diuji kepercayaannya dengan munculnya isu pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km ini seolah-olah menjadi ironi, di mana pada awalnya pemerintah justru mengakui tidak tahu menahu siapa yang memasangnya. Bapak termasuk terkejut juga? Kan tadi saya sempat Iya mendengar dong, karena bahwa undang-undangnya jelas yang namanya laut nggak boleh disertifikat. dan seorang Menteri KKP tidak tahu apapun bahwa 30 km pagar laut itu ternyata dimiliki oleh dua perusahaan, sebagian dari situ dimiliki oleh dua perusahaan. Tidak tahu. Itu belum terbukti loh. Oke, kalau begitu saya ulang pertanyaannya. Bapak kaget karena ternyata 30 km pagar laut itu memiliki hak guna bangunan dan hak milik. Jadi gini. Ada 30 km pagar laut di situ yang dipagar dari bambu itu, terstruktur pagarnya di situ. Lalu kemudian di sekitar situ itu ada HGB, ya, hak guna bangunan atau sertifikat lah apapun namanya, yang ada di dalam laut yang terendam dengan air itu. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut, itu nggak bisa. Gitu, undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai itu ada, wah, baru pikiran saya kepikir, oh ini tujuannya untuk ke sana. Itu saya lalu kemudian, oh. Tujuannya untuk ke sana kemana? Ya lalu saya sampaikan, oh kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi secara natural. Saya katakan begitu. Nah, terhadap yang kasihkan sertifikat itu, kan begitu. Tapi saya tidak bisa menunjuk langsung, kan nggak boleh. Nanti saya ditunjuk, saya dituntut lagi. Kan kira-kira Kenapa begitu. takut? Ya kalau salah, ntar gimana? Kalau salah ternyata dia enggak, kan bisa jadi dia enggak. Kan Bapak punya perangkat semua, Bapak sudah melihat, Bapak memiliki perangkat untuk mengetahui semuanya. Kementerian Menteri BPN, ATR BPN juga sudah memberikan indikasi yang... Iya, kita sekarang kerjasama dengan ATR BPN. Situasinya semakin membingungkan ketika Presiden sudah memerintahkan untuk mencabut pagar tersebut. Tetapi pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan justru menunda pencabutan tersebut untuk barang bukti. Sementara itu, para nelayan sudah lama mengeluhkan dampak negatif dari pagar laut ini, di mana pagar laut tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan mereka. Dampak pembangunan pagar bambu di sepanjang 30,16 km pesisir laut Tangerang mengakibatkan nelayan mengalami kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Kerugian tersebut dikarenakan biaya operasional yang harus disewa nelayan yang meningkat hingga 2 kali lipat. Sedangkan pendapatan mereka menurun dengan rata-rata penghasilan nelayan 100.000 per hari. Oleh karenanya, Ombudsman RI bersama pihak terkait pun akan segera melakukan tindak lanjut dalam waktu yang dekat. Kami sudah melakukan beberapa pemanggilan juga. Hari ini kita bersama di sini. Tentu saja proses ini bisa terus berjalan ya. Pada saat yang bersamaan kan kita sampaikan Pak Yaka tadi uang 1.500 Pak. Datanya Bu Eli itu 3.888. Ya, setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat. Hasilnya kemungkinan berkurang. Nah ini kan harus secepatnya diselesaikan. Investigasi tentu bisa terus berjalan ya untuk memastikan apakah ada maladministrasi apa tidak. Tapi tindakan korektif perbaikan tentu sudah bisa dilakukan sejak saat ini. Masalah ada terkait dengan pidana atau segala macam, mungkin nanti kepolisian atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Hasil investigasi dari beberapa media menyebutkan bahwa pemagaran ini terkait dengan salah satu pengusaha besar.
Tetapi juga ada klaim lain bahwa pemagaran laut tersebut merupakan swadaya dari para nelayan. Kali ini kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwasanya orang-orang kuat mampu menyandera negara dengan kepentingannya sendiri. Tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan itu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Pada akhirnya, situasi ini menegaskan bahwa mereka yang mempunyai kekuatan besar mampu mengendalikan negara, hingga hukum pun tak mampu menyentuhnya. Secara hukum seharusnya kasus ini dapat diusut dengan mudah. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat HGB sudah diketahui dengan jelas. Namun pertanyaannya, apakah benar kasus ini akan diproses secara hukum atau hanya sekedar dianggap sebagai kesalahan administrasi dan pada akhirnya kasus ini menguap begitu saja. Persoalan pagar laut ini tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga mengancam ruang hidup para nelayan. Ombudsman telah merekomendasikan peninjauan ulang proyek ini sejak Oktober 2024 setelah menerima berbagai laporan dari nelayan yang kesulitan melaut akibat pagar tersebut. Sayangnya, perhatian dari kementerian baru muncul setelah kasus ini viral di media sosial. Hal ini seakan-akan menguatkan pendapat umum bahwasanya no viral, no justice. Kasus pemagaran laut ini seakan-akan mengingatkan pada kita semua bahwa rakyat jelata termasuk nelayan dan juga petani masih dalam kondisi rentan dalam menghadapi ketidakadilan hukum. Pemerintah perlu bertindak tegas dan berpihak kepada rakyat, bukan hanya berpihak pada segelintir orang yang memiliki kuasa ataupun kekuatan besar. Baiklah sahabat Tani Indonesia, bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tinggalkan dalam kolom komentar.